Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sholat berjamaah di mata pelajaran fikih kelas 3 ya. Di sini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah di halaman 2 sampai halaman 4. Baik, anak-anak semua, kita mulai dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, keutamaan sholat berjamaah itu diantaranya ada banyak sekali ya. Kalau kita melakukan sholat berjamaah ya, diusahakan di masjid, kalau tidak bisa ya bersama keluarga. Adapun keutamaannya diantaranya yang pertama, pahalanya berlipat ganda. Orang yang sholat berjamaah akan mendapat pahala 27 derajat dibanding sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dengan sholat berjamaah kualitas sholat kita 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Kalau dianalogikan dengan emas, sholat berjamaah itu 24 karat atau emas murni. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat berjamaah yaitu mengangkat derajat. Setiap langkah kaki dalam perjalanan kita ke masjid itu diangkatnya derajat kita ya oleh Allah dan dihapuskannya dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila dia wudhu sempurna kemudian keluar menuju masjid dengan niat hanya untuk sholat, maka setiap kali ia melangkah derajatnya dinaikkan dan kesalahan dosanya dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Orang yang sholat berjamaah senantiasa didoakan oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, malaikat akan senantiasa mendoakan, memohonkan ampun dan rahmat untuknya selama ia masih tetap berada di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat berjamaah yaitu terhindar dari penguasaan setan. Orang yang rajin sholat berjamaah maka akan terhindar dari penguasaan setan seperti kesurupan atau kerasukan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang berada di suatu desa atau kampung lalu mereka tidak melakukan sholat berjamaah kecuali mereka telah dikuasai oleh setan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, diberikan ketentraman dan persatuan. Suatu penduduk apabila rajin melaksanakan sholat berjamaah, maka akan diberikan ketentraman, persatuan, persaudaraan, dan tidak mudah diprovokasi. Rasulullah SAW bersabda, karena itu sholatlah dengan berjamaah, karena serigala itu hanya menerkam kambing yang jauh terpencil dari kawan-kawannya atau dari jamaahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa sholat berjamaah, karena sholat berjamaah mempunyai fadilah yang luar biasa. Ya, inilah ya mengenai keutamaan sholat berjamaah. Di dalam hadis lain juga Rasulullah sangat menekankan untuk sholat berjamaah ya, terutama di masjid. Ya, ada suatu hadis yang menceritakan ada seorang buta yang tidak bisa melihat dan tidak ada penuntun untuk menuju ke masjid. Tetapi dia bertanya pada Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa ditanya apakah kamu mendengar azan ya. Iya, jawab orang buta itu. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu sambutlah
atau berangkatlah sholat berjamaah ya. Itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi orang buta pun dianjurkan untuk sholat berjamaah. Jadi apalagi yang tidak buta ya. Kemudian Rasulullah juga mengancam orang-orang yang tidak sholat berjamaah ini ya dengan akan membakar rumah mereka ya. Itu apabila tidak melakukan sholat berjamaah ya, terutama di masjid ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik ya anak-anak semua ya, untuk sholat berjamaah itu ya mengenai keutamaannya. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat berjamaah. Baik, kemudian ada sedikit tambahan ini mengenai makmum masbuk ya. Yang terakhir untuk bab 1 mengenai makmum masbuk. Makmum masbuk ini merupakan sebutan bagi makmum yang terlambat, tidak mendapatkan waktu yang cukup membaca Al-Fatihah seluruhnya kecuali hanya takbiratul ihram atau mendapatkan imamnya lagi ruku ya. Jadi tertinggal ya. Dan makmum masbuk ini kalau tertinggal 1 rakaat nanti ketika imam salam ya, makmum masbuk ini harus mengganti atau menambah jumlah rakaat yang tertinggal tadi ya. Kalau tertinggal 1 berarti juga harus menambah 1 rakaat. Jika 2 rakaat yang tertinggal maka dia juga harus menambah 2 rakaat seperti itu ya. Ini makmum masbuk ya. Baik anak-anak semua ya, sampai di sini ya pembelajaran kita untuk pembelajaran mata pelajaran fikih mengenai sholat berjamaah ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahaminya dan nanti kalau sudah paham bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustadz akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.